Terima kasih teman hati masih bersama kami di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, kali ini saya mengajak Kang Rasid dan juga teman-teman hati untuk melihat bagaimana contoh kecil dari kata hati yang ternyata bisa membuahkan tindakan yang positif dan tentu saja bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Kita lihat video berita dari Blitar berikut ini, kita lihat bersama. Ya, video yang sangat menginspirasi ya, Kang Rasid. Ya, ternyata kata hati sendiri itu tidak cukup, harus ada tindakan. Dan sebagai contoh tadi teman-teman polisi dari Blitar ini membagikan Al-Quran Braille dan juga kaki palsu kepada teman-teman disabilitas di sana. Seperti apa nih? Akhirnya bisa teman-teman hati di sini bisa menerapkan kata hatinya untuk diimplementasikan dalam tindakan-tindakan ini. Silakan, Kang. Insya Allah pemirsa Kalam Hati dan teman hati di Kompas TV. Melihat tayangan tadi cukup sangat terharu, Kang Yasir, bahwa negeri masih punya hati. Melihat orang yang tidak punya kaki, dia tidak perlu berkata-kata, bahwa tubuhnya pun sudah berbicara. Ketika orang sudah lihat matanya buta, tapi dia ingin mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian orang terpanggil dengan wajah yang tidak bisa melihat itu. Dihadirkan Quran Braille bagi orang yang tidak bisa melihat. Tubuhnya berkata-kata. Itulah contoh suara hati dan kata hati itu. Jadi, kalau bicara dari hati, sampainya akan ke hati. Tapi kalau bicara dari akal, sampainya hanya ke pendengaran saja. Maka berbeda. Kalau dari akal ke mulut, itu orator. Kalau dari hati ke mulut, itu adalah ahli hikmah, agamawan. Maka punten sekali, kalau toh tayangan ini, kata hati ini, sudah viral di negeri ini. Amin ya Allah. Insya Allah damai negeri ini. Inilah salah satu contoh bahwa ketika hati berbicara, dia tidak perlu banyak kata-kata. Sebab kata-kata ini suka menipu. Kadang kata-kata ini berbalik kemunafikan. Hati itu murni. Maka punten sekali pemirsa Kalam Hati, kalau boleh saya kasih analogi teman-teman, teman hati, hati itu seperti teko. Teman tahu teko? Tempat apa teko itu? Tempat air. Teko itu ada mulutnya. Teko itu akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya teh, yang keluar apa? Teh. Kalau isinya kopi, yang keluar? Kopi. Kalau yang isinya air comberan, yang keluar air comberan. Tidak mungkin kalau isinya teh keluar kopi. Kalau isi hati itu adalah kejujuran, kalau isi hati itu adalah keimanan, maka yang keluar kata-kata santun dan sapaan yang hangat. Maka punten sekali, kalau melihat akhlak seseorang, lihat dari ucapannya. Kang Rasid, Kang Yasir, punten sekali. Sekarang kan sudah banyak tidak berkata-kata. Sudah pindah ke jari jemari. Iya, bagaimana tuh, Kang? Ya kan? Tetapi jari jemari ini adalah seperti lidah, ada yang ngomandonya. Tidak mungkin tangan ngambil pisau membunuh orang. Bukan salah tangan, bukan salah pisau, ada komandonya. Siapa pengomandonya? Hatinya. Maka kalau lihat sosmed, lihat postingannya, lihat isi yang disampaikannya, lihat isi sharingnya, disaring atau di-sharing. Kalau isinya menenteramkan, berarti si pelaku penyampai adalah hatinya sedang tentram.
Inilah contoh kata hati. Jadi punten sekali, mulut ini seperti moncongnya teko. Tergantung isi hatinya. Maka punten sekali, lidah nanti pada yaumul qiyamah, ketika diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikunci. Ya, ketika dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahim dalam surat Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah ketika nanti hadirat Allah Subhanahu wa taala, mulut ini dikunci. Kaki ini dikunci dan tangan ini dikunci. Sebab mulut dan tangan suka menipu dan munafik. Allah akan mendengar suara hatinya. Maka orang yang terbiasa merawat hati akan bersih kata-katanya. Dengan kata lain, kalau hatinya terawat, maka dia jadi high touch. Sangat touchy sekali, Kak Yasir. Melihat kata hati yang ditayangkan tadi, sudah tak kuasa berkata-kata. Itulah kata hati. Kalau toh kata hati ini didengar oleh seluruh dunia, dia akan mendamaikan dunia. Selama ini yang dengar adalah kata-kata nafsu. Selama ini yang dengar adalah kata-kata syahwat. Maka kata-katanya keras dan kasar. Maka efeknya terjadilah pertempuran dan tidak ada kedamaian. Agama adalah wilayah hati ini. Maka oleh karena itu pun sekali, kata hati sudah saatnya kita dengar. Sesuap gelombang-gelombang aktivitas-aktivitas yang bisa menenteramkan hati, ikutinlah. Karena itu penting sekali, maka ada istilah, ada guru kita, ada Kiai Haji Abdullah Gimnastian mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori, bila kotor dia akan menipu diri. Jadi punten, kalau hati tak terjaga, maka oleh karena itu, melalui program Kalam Hati ini, kami menyuarakan kepada diri kami dan kita semua, sudah saatnya dengarkan kata hati. Sebab selama ini, kita sering ditipu dengan suara nafsu. Sebab teman-teman, bahwa hati ini punya getaran 4. Harus diwaspadai bahwa hati punya getaran 4. Apa saja itu, Kang? Yang 4 itu adalah, pertama, kalau akal menggetarkan ilmu, kalau hati menggetarkan rasa. Hati menggetarkan rasa. Ya, rasa apa saja yang digetarkan itu. Maka harus waspada. Ada khotirur rahman, ada getaran Allah, ada khotirul malaika, getaran malaikat, ada khotirul nafs, getaran jiwa, ada khotirul syahwat, getaran syahwat. Nah, biasanya getaran yang amat sangat tinggi adalah getaran syahwat. Contoh, ketika jiwa lapar, itu bergetar, Pak. Maka goncangan itu bikin hati menjadi stroke. Maka ingat sekali, sepunten sekali, bahwa hati punya 4 getaran. Khotirur Rahman adalah getaran Allah. Ketika dengar tadi, hati berdesak dan berdetak, itu getaran Allah. Ketika dengar suara azan di pagi hari, ketika subuh, itu menggetarkan hati. Itu suara getaran Allah, getaran malaikat, getaran nafsu, dan getaran syahwat. Oke, hati menggetarkan 4 poin tadi ya, getaran Allah, getaran malaikat, getaran nafsu, dan juga getaran syahwat. Menarik sekali teman hati pembicaraan kita terkait dengan tema kita pada episode pertama, Kalam Hati ini adalah kata hati. Jangan kemana-mana, kami akan kembali di program spesial Kompas TV Religi, yaitu Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.